kita masuk ke materi, saya akan membacakan CV dari moderator kita yang sangat kece dan luar biasa yang akan memandu. Halo Kak Wan. Halo, Kak Jojo. Halo. Ya, luar biasa sekali. Nah, sebelum kita mulai, Malam. malam Kak Wan, saya akan membacakan CV dari Kak Wan ya. Jadi Kak Owan ini merupakan salah satu lulusan dari Institut Teknologi Nasional Malang dengan jurusan Teknologi Lingkungan dan sekarang ini juga menerima beasiswa ya tujuan Magister Teknik Lingkungan di ITB dan teman-teman bisa lihat di sini ya luar biasa sekali eh, penghargaan yang diterima Kak Owan dan sekarang juga Kak Owan sementara bertugas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND NTT. Ya luar biasa sekali dan mari kita berikan emoticon applause untuk Kak Yohana atau biasa dipanggil Kak Owan. Dan Terima sekarang waktu dan kasih. kesempatan saya serahkan kepada Kak Owan. Oke, baik. Terima kasih, Kak Jojo. Selamat malam, teman-teman semua. Selamat Halo, malam. selamat malam. Eh, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, Kak. Kabar baik, Kak. Kakak apa kabar? Baik. Semoga teman-teman sudah siap untuk mengikuti sharing session yang kedua terkait dengan tips dan trik penulisan esai. Di sini kita dari Saung LPDP sudah mempersiapkan 3 pemateri kece. Jadi ada Kak Konita dari Awardee Targeted, kemudian ada Kak Nur yang merupakan fresh graduate yang puji Tuhan diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Kemudian juga ada Kak Rizky yang merupakan awardee lintas jurusan yang akan berbagi terkait dengan tips dan trik penulisan esai LPDP. Oke, untuk mempersingkat waktu, namun sebelum itu izinkan saya menyapa teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Yang selalu saya banggakan teman-teman panitia dari Saung LPDP, kemudian teman-teman dari uh, tim persiapan untuk uh, mengikuti beasiswa, pendampingan beasiswa LPDP dari Saung LPDP sendiri, kemudian teman-teman dari peserta umum dan juga khususnya peserta dari Saung, kami ucapkan selamat datang. Semoga teman-teman semua bisa mengikuti rangkaian acara dari Saung LPDP sampai pada acara terakhir dan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Kemudian untuk bisa mempersingkat waktu, saya mungkin langsung membacakan CV dari pemateri yang pertama, yaitu Kak Nur Akidah. Silakan Kak Jojo, mungkin bisa langsung share screen. Oke, baik. Ini adalah CV dari Kak Nur Akidah Kalimatus Syahdiah. Beliau adalah seorang awardee beasiswa LPDP di tahun 2023 dengan tujuan magister luar negeri di Uni Emirat Arab dengan program Master of Art in Translation. Kemudian beliau ini mungkin bisa dilanjut Kak Jojo. Beliau kelahiran pada 7 Februari 2000, asal dari Kabupaten Jawa Tengah. Mungkin ke atas lagi Kak Jojo. Oke, beliau lahir di Wonogiri, Kabupaten Jawa Tengah. Kemudian menyelesaikan pendidikan di Kak Jojo mungkin bisa, oke, di Universitas Ahmad Dahlan dengan prodi asalnya itu adalah sastra Arab. Next, next Kak Jojo mungkin bisa langsung ke bagian karya ilmiah mungkin. Ini sebenarnya langsung bisa menampilkan esainya LPDP nih. Langsung poin plus nih buat teman-teman dapatkan. Oke, riwayat pendidikan sudah. Kemudian pekerjaan Kak Jojo mungkin ke atas. Oh iya, beliau kan fresh graduate, jadi belum bekerja sama sekali. Kemudian pengalaman organisasi, beliau ini banyak sekali pengalaman organisasinya, baik dari SMP, SMA,
sampai pada perguruan tinggi dan aktivitas di luar sekolah. Yang terbaru itu menjadi Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta di bulan Juni 2023 sebagai seorang sekretaris. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, prestasi dari Kanur Akidah. Eh, prestasi terbaru itu adalah juara 2 Lomba Baca Berita Arab Unida. Wih, juara tingkat nasional, luar biasa sekali. Oke, mantap. Dilanjutkan dengan pengalaman pelatihan atau workshop. Ada pengalaman pelatihan terbaru, ada beberapa pengalaman pelatihan. Oh, banyak sekali, bukan hanya beberapa. Aduh, ada 2, 4, 6, 8 pengalaman. Luar biasa kan, Nur Akidah. Kemudian karya ilmiah. Oke, karya ilmiahnya belum ada. Konferensi dan seminar, ada beberapa konferensi dan seminar yang diikuti oleh Kak Akidah, Nur Akidah sendiri dari tahun 2020 sampai 2023. Penghargaannya, beliau merupakan wisudawan terbaik. Wah, mantap. Luar biasa sekali, wisudawan terbaik. Kemudian merupakan finalis Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, mungkin sekian CV dari Kak Nur Akidah. Kita bisa langsung sapa Kak Nur Akidah. Apakah sudah ada di sini? Ya, ya, sudah ada Kak. Halo teman-teman Halo, semua. selamat malam. Selamat malam. Ini suara saya nggak menggema ya, Kak? Oh, tidak, aman-aman, Kak. Oke, siap-siap. Oke, apakah Kak Nur Akidah sudah siap? Ya, sudah siap. Tentu saja, Oke. Kak. Oke, waktu dan kesempatan kami persilakan 25 menit dari sekarang. Silakan Kak Nur Oke. Akidah. Baik, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah aktif bergabung. Di sini saya akan sharing ya kepada teman-teman semua bagaimana dari step awal saya membuat esai hingga akhirnya alhamdulillah mendapat kesempatan untuk menjadi awardee atau calon awardee beasiswa LPDP karena belum mulai kuliah. Nah, di sini kakak operator boleh ini nggak diperlebar gitu untuk PPT-nya biar lebih jelas. Oh, di slideshow mungkin, Kak. Di slideshow, Kak. Oke, sambil menunggu di slideshow, so di teman-teman Ini semuanya ada udah, beberapa Kak, hal tapi yang bisa diperhatikan oleh teman-teman. Atau mungkin saya aja yang share screen, Kak, biar lebih enak. Boleh? oh iya, boleh Kak, boleh. Oke, boleh ya. Oke, sebentar. Oke, lebih enak ya untuk share screen sendiri. Nah, di sini ya teman-teman ya, LPDP Contribution Essay. Jadi untuk teman-teman, sebenarnya esai saya sudah dibuat dalam bahasa Inggris sejak awal. Karena apa? Karena pertama tujuan saya luar negeri. Walaupun tidak ada specific regulation bahwa tujuan luar negeri itu harus menggunakan bahasa Inggris dalam esainya. Namun karena saya ingin mempermudah diri sendiri aja ya, karena nanti wawancara nggak tahu akan ditanya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia, sehingga saya sudah membuat esai saya berbentuk bahasa Inggris sejak awal agar tidak perlu translate lagi ke depannya seperti itu. Nah, kemudian ada 3 hal penting yang harus teman-teman ketahui dalam esai. Yang pertama adalah komitmen kembali ke Indonesia. Harus diingat bahwa LPDP itu punya regulation, kita harus kembali ke Indonesia. Jadi nggak boleh nih kita habis kuliah menetap di suatu negara tertentu tanpa kembali atau nggak berkontribusi, itu tidak boleh ya teman-teman. Jadi yang pertama harus ada isi komitmen teman-teman itu akan kembali ke Indonesia. Dan yang kedua itu adalah rencana pasca studi. Nah, teman-teman harus jelas nih habis studi mau ngapain. Jadi ibarat kita mau deketin doi ya kan ya. Kalau mau deketin doi ini habis deketin mau di ghosting atau di gimana ini. Nah, mau dinikahin apa gimana? Nah, ibaratnya kayak gitu, kita ke LPDP juga harus jelas. Habis studi saya mau jadi apa, mau ngapain itu harus sejelas mungkin. Dan yang terakhir adalah contribution plan in Indonesia. Jadi kontribusi plan sedetail mungkin itu seperti apa. Dari jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu harus disampaikan sespesifik mungkin. Oke. Nah, how to write an essay. Jadi ada beberapa step sebelum menulis esai ya, teman-teman. Jadi menulis esai itu tidak tiba-tiba nulis aja. Tiba-tiba nulis nih dari awal, nggak bisa seperti itu. Kita harus punya beberapa step sebelum menulisan esai. Dan yang pertama itu adalah problem analysis. Nah, teman-teman harus menganalisa nih problem apa sih yang ada di sekitar teman-teman.
di daerah teman-teman, di tempat kerja teman-teman, di apa sih namanya kota teman-teman itu ada problem apa gitu. Contohnya waktu itu saya mengangkat problem karena saya bidang translation ya, penerjemahan. Saya bekerja di penerbitan buku Indonesia Yogyakarta. Nah, problemnya itu teman-teman bisa analisis ada dua, internal dan eksternal. Kalau internal itu dari diri teman-teman sendiri problemnya. Contohnya saya tidak memiliki kemampuan terjemah yang mumpuni. Karena ketika S1 saya hanya mendapatkan pengetahuan yang general. Sehingga waktu terjun ke lapangan kerja saya kaget. Waduh, ternyata terlalu spesifik nih. Harus punya ilmu ini, harus S2. Karena ternyata ilmu yang saya punya nggak cukup. Nah, kalau eksternal berarti dari lingkungan kerja. Contohnya ternyata penerjemah lainnya itu mereka justru nggak pernah dapat materi terjemah dari kuliah. Nah, kayak gitu. Jadi eksternal problem. Nah, itu teman-teman harus punya apa sih namanya analisis yang spesifik. Kemudian resources analysis. Nah, resources analysis ini adalah sumber daya apa yang teman-teman miliki. Kayak privilege, cuman beda ya. Kalau privilege nyogok itu kan beda. Nah, kalau ini privilege sumber daya apa yang teman-teman punya. Seperti kalau contohnya saya sudah mempersiapkan untuk daftar beasiswa itu untungnya alhamdulillahnya itu beberapa tahun sebelumnya. Seperti mengikuti webinar beasiswa, kemudian apa sih namanya mulai mendekati dosen dalam artian itu kita menjalin hubungan yang baik sehingga ketika perlu untuk membuat surat rekomendasi teman-teman itu gampang. Nah, seperti itu contohnya ya. Kemudian self reflection. Nah, setelah melakukan resource analysis, ini bukan in order ya, teman-teman. Teman-teman bisa melakukannya self reflection dulu, baru resource analysis dulu bisa. Nah, self reflection itu teman-teman nggak bisa hanya 1-2 hari. Kayak kemarin aku ikut lomba apa aja ya, kemarin aku jadi apa ya, itu nggak bisa dalam 1-2 hari. Jadi perlu dicicil 1 minggu, 2 minggu. Nanti ada inget lagi, oh ya aku pernah ikut lomba ini, oh ya aku pernah ikut exchange ke sini, oh ya aku pernah membantu dosen ini sebagai asisten dosen. Nah, itu perlu adanya apa sih namanya waktu untuk teman-teman mencatat lagi. Oh, ternyata ada ini lagi seperti itu ya. Kemudian problem solving analysis. Kalau tadi teman-teman sudah punya problem, sekarang harus tahu solusi apa yang diperlukan. Ya, jadi apakah harus jadi akademisi, dosen, pengajar dan lain sebagainya? Apa harus ke arah praktisi? Mau jadi apa nih di bidang teman-teman? Ya, atau misalkan teman-teman targeted sudah ada kerja nih duluan, misalkan di CPNS atau apa sih namanya polisi atau apa? Oh, berarti kembali ke tempat kerja. Nah, itu tergantung sama akar permasalahan yang teman-teman punya. Kemudian selanjutnya mind map. Nah, mind map ini apa duluan yang ditulis? Ya, jadi kita main map. Oh, ini dulu yang ditulis dari awal. Jadi urutan dari esai yang itu apa yang akan ditulis. Baru start making an essay. Kak Nur, Ya, mohon izin. Ya, ya. ada peserta yang menyampaikan bahwa kalau boleh Kak Nur menyampaikannya secara perlahan, mungkin jangan Oh, ya, ya. terlalu Sorry. cepat, Kak. Ya, Oke, iya, siap-siap. Kak. Karena Ya, ini dikejar silakan waktu ya, dilanjutkan. teman-teman ya. Mohon maaf. Ah, iya, oke. Oke, nah yang terakhir adalah start making an essay. Jadi langsung ketika sudah selesai mind map-nya, teman-teman mulai menulis esai. Nah, jangan harap selesai sekali tulis langsung jadi ya, teman-teman tidak bisa seperti itu. Harus melalui berbagai macam proofreading. Setelah selesai, teman-teman proofread nih ke Word 1. Setelah itu direvisi, lanjut ke proofread ke narasumber Word kedua sampai nanti teman-teman benar-benar sudah bagus esainya. Sama juga dengan PPT ini, saya nggak sekali jadi langsung saya kirim ke apa namanya kakak moderator ya, tapi benar-benar step by step. Nanti ada revisi lagi, ada finishing lagi seperti itu. Oke, nah lanjut. Kita masuk ke, nah ini, what I wrote in essay. Jadi bagian pertama, teman-teman harus ada perkenalan diri. Gak mungkin dong kita nggak perkenalan diri, ini siapa yang nulis gitu ya. Jadi harus ada background diri dan juga background studi. Teman-teman itu siapa, backgroundnya seperti apa, background studinya. Nah, background di sini bukan berarti teman-teman harus menceritakan keluarga teman-teman dengan detail. Ada yang mungkin apa sih menuliskan seperti itu. Nah, itu informasi yang tidak dibutuhkan karena nanti di CV LPDP itu sudah ada informasi mengenai keluarga gitu ya. Jadi alamat lengkap itu tidak perlu dicantumkan. So di sini ya saya bilang I have always been interested in learning languages ya. Jadi memang concern saya itu di bidang bahasa. Apalagi sekolah di pesantren sehingga I became a big fan of the Arabic language. Nah, setelah itu saya lanjut ke bawah ini ya, background studi. I decided to pursue my bachelor's degree in Arabic language and literature at the University of Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Nah, ini seperti ini. Setelah teman-teman sudah memperkenalkan diri,
perkenalkan background studi, selanjutnya adalah what I accomplished during my previous studies. Jadi apa sih yang sudah teman-teman dapatkan ketika S1 yang tentunya relevan ya dengan tujuan teman-teman. Nah, karena di sini saya kebetulan linear, dari S1 ke S2-nya linear, hanya beda rumpun aja dari bahasa sastra menjadi penerjemahan. Nah, jadi linear itu bisa menjadi poin plus teman-teman, karena kan linear, oh ini berarti udah jelas nih dari dulu begini, dari dulu. Tapi ya, tidak menjamin bahwa yang linear itu pasti diterima. Kenapa? Karena saya memiliki beberapa kenalan yang beliau itu linear, tapi sayang sekali atau belum rezeki untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi pasti ada yang harus dievaluasi di situ. Nah, jadi teman-teman yang linear pun tidak berarti teman-teman bisa, gampang nih nanti linear karena udah jelas nih aku udah gini-gini. Tapi harus benar-benar jelas untuk meng-highlight apa yang sudah dilakukan, kontribusi apa yang sudah dilakukan, sampai dengan kontribusi apa yang akan dilakukan. Nah, di sini saya mention, I participated in Arabic News Anchor Competition, apalagi translation competition, terus apalagi, sehingga dari ikut lomba itu I got used to translate Arabic to Indonesian. Nah, saya highlight di situ sehingga saya terbiasa untuk menerjemahkan. Setelah itu apalagi, I was chosen to do student exchange at the University of Malaya, Malaysia. Ketika teman-teman punya poin plus seperti exchange apa-apa, jangan lupa untuk dimasukin ke situ. Ya, jadi kita tidak pamer, kita tidak sombong di dalam esai, tapi kita memberikan ini loh nilai diri saya yang bisa menjadikan pertimbangan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian highlight what you got ya. Nah, jadi apa dari semuanya itu apa yang kamu dapatkan? Provided advantages such as broadening my horizons, enhancing my skills in self-management, self-responsibility, discipline, and many more. Jadi yang kamu dapatkan itu di-highlight agar apa? Agar LPDP itu tahu, oh ternyata untuk studi di luar negeri, kesulitan challenges ini dia sudah pernah gitu, dia sudah pernah punya. Nah, kita harus highlight di situ ya, harus pakai strategi untuk menulis esai. Selanjutnya, ada specific experience yang harus di-highlight. Jadi previous work experience, if any, kalau kalian sudah bekerja, kalau belum berarti nanti bisa di-highlight dengan apa sih kegiatan yang pernah kamu kerjakan ketika studi. Nah, kalau saya kebetulan sudah bekerja, sebentar ya, waktu itu jadi penerjemah. Nah, saya mention di sini, I work as an Arabic translator for Anak Hebat Indonesia's publisher, yang mana pekerjaan ini itu relevan to the research I did. Nah, ini salah satu resources yang saya punya, bahwa pekerjaan saya itu linear dengan penelitian yang saya lakukan ketika S1. Itu harus teman-teman mention. Ya. Kemudian specific experience, apa nih? Dari bekerja itu apa? Problem atau specific experience yang ditemui? Oh, ternyata there are still many translated books that are not interesting to read. Karena bahasanya masih kaku. Ya, bahasa dari Arab ke Indonesia itu masih tidak menarik, masih kaku, masih nggak enak. Sehingga itu menjadi salah satu challenge terbesar untuk penerjemah. Selanjutnya, saya juga menemukan ya, Arabic translation team in my office was very lacking, sangat sedikit ya dibandingkan dengan penerjemahan bahasa lain. Nah, apalagi karena mereka tidak dibekali terjemahan, mereka akhirnya nggak sampai selesai, keluar, masuk lagi, nggak sampai selesai, keluar. Nah, itu problem yang teman-teman bisa highlight. Nanti bisa dilihat juga dari environment teman-teman gitu. Kemudian, selanjutnya, nah ini, kemudian kamu harus mention challenge apa yang kamu temui di tempat kerja. Nah, itu penting sekali. Kalau saya di sini, I also feel a lack of knowledge in the field of translation. Saya bilang kalau ilmu yang saya miliki itu kurang. Kenapa? Karena ilmu yang saya dapatkan itu which was quite general and the lack of Arabic culture that I mastered. Jadi, selain ilmu, ada juga budaya Arab yang kita nih ketika nerjemahin gitu. Nah, tapi karena saya adalah salah satu orang yang dapat mata pelajaran di kuliah, akhirnya saya berinisiatif untuk menjadi pengantar sebelum teman-teman lain itu menerjemahkan. Nah, ini juga bisa di-highlight bahwa ada kontribusi nih, walaupun kamu ingin bantu yang lain. Nah, itu bisa di-mention di situ. Nah, kemudian setelah itu kamu bisa highlight juga how important your field is. Apa sih pentingnya
jurusan kamu atau apa sih pentingnya bidang ini gitu. Kenapa harus kamu tuh harus ngoyoh banget mau S2 itu apa pentingnya? Di sini saya mention Arabic itu nggak hanya punya significant potential for developing and strengthening literature and tourism, tapi juga di beberapa bidang seperti ekonomi, cultural, ya, sosial, political dan lain-lain yang harus kita benar-benar perhatikan karena kerjasama antar Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah seperti itu atau negara Arab gitu. Nah, di sini kamu bisa tambahkan additional evidence atau bukti tambahan bahwa jurusan kamu itu sangat dibutuhkan. Dengan apa? Dengan melakukan deep research. Nggak bisa kita nggak pakai deep research untuk mendapatkan ini. Saya jujur saja, saya melakukan research itu seminggu ada untuk mengumpulkan informasi A, informasi B. Oh, ada lagi nih ternyata kekurangan ini. Jadi di sini saya tambahkan bukti bahwasannya ada salah satu Arabic translators di Indonesia, penerjemah tersumpah sworn translators yang bernama Ustadz Ahmad Muradi, yang bilang waktu dia itu datang seleksi, ternyata bahasa Arab tuh cuma 3 orang. 5 orang, padahal bahasa Inggris dan bahasa lain tuh sampai puluhan. Itu aja udah mewakili bahwa sumber daya penerjemahan tuh sangat kurang sekali di Indonesia. Itu contohnya. Ditambah lagi dengan himpunan pariwisata Yogyakarta yang bilang bahwa Arabic interpreters tuh kurang banget. Padahal turis dari negara Timur Tengah, negara Arab tuh selalu ada, selalu ada. Nah, itu juga salah satu yang perlu di-highlight. Nanti teman-teman sesuaikan dengan bidang teman-teman. Teknik lingkungan atau matematika atau akuntansi itu apa permasalahan di kota teman-teman ya. Lanjut. Nah, kemudian apa solusinya? What solution do you offer? Ya, and then describe what is your plan in the future. Kamu harus jelaskan apa plan kamu. Solusinya saya bilang, what can be done is to develop the competence of prospective and professional translators. Of course, it can be started by learning at the university level. Jadi saya benar-benar mengambil akar permasalahannya ini bisa diselesaikan dari menjadi dosen. Karena kalau saya hanya menjadi penerjemah profesional, terus permasalahan akarnya nggak terselesaikan dong, karena mereka aja penerjemah lain nggak dapat matkul itu. Nah, akhirnya saya pengen menjadi dosen untuk memberikan mata kuliah atau memberikan bekal yang mencukupi agar sumber daya penerjemahan ini menjadi membaik di Indonesia. Nah, specifically ya, kamu mau jadi apa dan di mana itu harus jelas. Through teaching translation, blah blah blah, I will move from my closest environment being a translation lecturer at the university when I earn my bachelor's degree. Itu harus jelas. Kalau mau jadi auditor, mau di mana kerjanya. Nah, ya, mau jadi guru di mana dan lain-lain. Oke, kemudian explain the steps that will be taken when contributing. Kamu mau ngapain ketika jadi dosen? Itu harus jelas. Jadi jangan cuma saya mau jadi dosen nih di Universitas A. Dan kamu nggak jelaskan, kamu ketika jadi dosen mau apa, itu tidak boleh. Ya, jadi harus dijelaskan how you're going to implement it. Kamu tuh gimana caranya? Kalau kamu mau menyelesaikan permasalahan itu dengan cara apa stepnya? Di sini saya mention implement Tridharma ya, karena Tridharma perguruan tinggi itu adalah kewajiban seorang dosen, yaitu mengajar, kemudian ada juga serving community ya, dan juga research. Nah, itu harus dijelaskan di sini dengan sangat jelas. Nah, ketika saya mention saya akan mengajar jadi dosen, tidak semena-mena saya nulis aja, tapi juga mention your related experience. Kamu pernah ngajar nggak sebelumnya? Ini jangan tiba-tiba jadi dosen tapi nggak pernah ngajar nih, kan jadi kayak meragukan. Nah, itu harus kamu mention, kamu pernah nggak di bidang itu. Seperti itu, misal mau jadi auditor atau apa, pernah nggak magang di bidang itu. Setidaknya kamu bisa kasih supporting experience lah yang bisa meyakinkan kayak, oh berarti ini anak itu emang benar-benar qualified loh di bidang ini, misalkan seperti itu. Ya, I have always been involved in teaching and education in terms of Arabic language. Baru disebutin apa aja, ngapain aja, gitu. Nah, yang ini yang take community service, ngapain community service, pengabdiannya mau ngapain, ya. Invite all stakeholders in Arabic field, teachers, student, professional translator, sejelas mungkin ya teman-teman ya, untuk misalkan provide free Arabic courses and building conducive environment through the workshop misalkan. Oke, jadi harus jelas ketika mau, kalau misalkan teman-teman mau membangun ini, membuat ini, itu harus jelas outputnya apa, ya, tujuannya apa. Kemudian dikatakan berhasil itu ketika apa, itu harus jelas. Nanti yang partisipannya siapa aja, itu juga harus jelas. Kemudian bagaimana kamu akan merealisasikan tadi nih, si dosen nggak bisa kan, kamu tiba-tiba jadi dosen, akhirnya baru deh kamu masukin, sehingga saya butuh S2, ya, willing to deepen my knowledge, di mana?
di Master of Arts in Translation at the University of Sharjah, Uni Emirat Arab. Yang mana dia adalah the best accredited Arabic majors in the United Arab Emirates. Nah, kamu mention universitas kamu ini keunggulannya apa? Di situ harus di-mention. Gitu, ya. And then why you choose this campus itu harus ada ya, teman-teman. Jangan kamu hanya mention karena ini universitas terbaik aja atau universitas yang punya jurusan ini aja. Jangan, harus ada supporting information lainnya yang mendukung. Seperti ini, kamu bisa mention courses apa yang kamu akan ambil yang akan membantu kamu ke depannya. Ya, di sini saya bilang ada cultural trend in translation studies, ada translation of religious text, which will develop ways of translating religious text, which are also always needed by the Muslim community in Indonesia. Ada translation criticism, ya. Kemudian saya tambahkan lagi ada 3 professors, ya, yang who are engaged in Arabic translation research. Itu harus dijelaskan. Nah, bagaimana caranya dapat semua ini? Kamu harus setiap hari punya kebiasaan datengin website kampus. Karena pasti ada aja satu hari, oh ini belum kepencet ternyata, oh ada informasi ini, oh ada informasi ini. Jadi mengunjungi website kampus itu jangan cuma bisa dihitung 3 kali, 2 kali, 4 kali. Setiap hari itu kamu harus meluangkan waktu untuk masuk ke website kampus, dan kamu coba masuk satu-satu. Oh ternyata ini, oh ternyata ada ini, gitu ya. Kemudian mention your action besides studying. Selain belajar kamu mau ngapain? Nah di sini saya mention I will also join the research team, ya, in the field of Arabic translation with the supportive professors mentioned above, dengan si profesor tadi. Gitu. Dan yang terakhir closing statement. Setelah kamu menjelaskan bla 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 baru kamu kasih closing statement di sini, ya. Nah, closing statementnya itu harus diasosiasikan dengan nilai LPDP. Nah, ini sangat menarik ya. Teman-teman harus tahu nilai LPDP itu apa. Pokoknya sebelum daftar, teman-teman harus mencari tahu semua hal tentang LPDP. Nilai dan budaya LPDP. Apa? Sosok seperti apa sih yang dicari sama LPDP? Itu harus teman-teman lihat. Kenapa? Seperti tadi, ya. Ibarat ada yang bocor, minta tolong di mute teman-teman. Ini ada yang bocor mic-nya. Oke, siap. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar, ibarat teman-teman mau PDKT nih harus tahu dong dia dari mana, sukanya apa, rumahnya di mana, orang tuanya bagaimana. Nah, itu harus teman-teman cari tahu bahwa nilainya ada apa aja. Nah, ini ya. By involving all stakeholders and exerting all efforts together, no matter how big or heavy the problems we face, they will be lessened. Jadi dengan gotong royong, saya mengangkat gotong royong di sini, nilai gotong royong ya. Kemudian di sini saya bilang with the support of LPDP scholarship, I have a firm belief that we can contribute together to the progress of Indonesia, especially in the field of Arabic translation in Indonesia. Dan di akhir bisa ditambahkan, I'm fully aware of the importance of translation for a growing Indonesia, and I am highly dedicated to contribute my ideas, energy, and thoughts to the great Indonesia. Teman-teman harus benar-benar ingat bahwa esai itu harus benar-benar bagus dari tahap administrasi, karena akan teman-teman bawa sebagai senjata sampai teman-teman wawancara. Jangan sampai ada yang kacau di situ, karena nanti jadi bumerang ketika teman-teman wawancara. Jadi harus benar-benar dicek sama beberapa kali, ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini my journey ya, teman-teman. 2022 saya scholarship volunteer, dan 2023 alhamdulillah scholarship awardee. Jadi, untuk teman-teman yang sekarang masih kuliah, masih ada banyak step, silakan teman-teman arrange plan-nya itu mau ngapain agar menjadi layak. Yang sudah lulus, apa kira-kira yang bisa teman-teman ambil sebagai bekal untuk teman-teman lanjut menjadi awardee beasiswa atau tahapan beasiswa itu apa aja kira-kira. Nah, itu harus benar-benar dicari tahu ya. Dan don'ts in writing, apa aja yang tidak diperbolehkan. Tidak riset terlebih dahulu. No, jangan ya. Kemudian memiliki 2 kontribusi yang dilakukan di waktu yang bersamaan. Jangan berpikir semakin banyak kontribusi semakin bagus ya. No, teman-teman harus punya satu yang pakem. Kalau mau jadi dosen, ya udah jadi dosen. Jangan at the same time kamu mau jadi dosen sama praktisi. Karena saya menemukan beberapa teman-teman sebelumnya yang dia tuh mungkin tidak aware sebelumnya. Jadi dia bilang mau jadi dosen sama praktisi. Nah, ini celah. Jadi teman-teman jangan membiarkan ada celah di antara kamu dan LPDP. Ya, gimana caranya kamu jadi dosen dan praktisi dalam waktu yang bersamaan? Apakah kamu membelah diri jadi amoeba? Ya, kan nggak bisa. Jadi harus punya konsistensi dalam tujuan. Mau jadi dosen atau praktisi? Nah, itu ya. Kemudian tidak menjelaskan rencana kontribusinya. Itu nggak boleh. Kamu harus tahu plan 1, plan 2, plan 3. Waktu kuliah S2 mau ngapain? Setelah saya kuliah mau ngapain? Setelah itu 10 tahun kemudian mau ngapain? Nah, itu harus jelas. Oke?
Nah, tidak highlight keunggulan kampus dan negara di antara yang lain. Itu juga tidak boleh. Jadi kamu harus mention, kenapa kamu pilih A, kenapa kamu pilih B, kenapa kok nggak A aja, kenapa kok nggak C aja. Nah, itu harus punya jawaban yang pasti. Dan tidak mengerti tujuan menulis esai. Harus tahu tujuan menulis esai itu bahwa kita mau memperkenalkan diri kita loh. Kita udah ngapain aja, kita lagi ngapain, dan kita mau ngapain. Jadi teman-teman jangan sampai 2000 kata dalam esai itu isinya zong. Ya, harus benar-benar daging. Karena LPDP itu akan melihat dari esai teman-teman juga sampai nanti di um, apa sih namanya di clearkan ketika di wawancara ini benar nggak kamu kayak gini. Dan itu pun juga harus konsisten sama apa yang teman-teman tulis. Gitu. Jadi jangan sampai apa yang sudah teman-teman tulis, oh ternyata nggak jadi, nggak bisa diganti ketika kamu sudah daftar. Esai itu yang dipakai sampai wawancara. Ya, kemudian tidak straight to the point. Kamu harus straight to the point, tapi dengan bahasa yang menyenangkan ya. Jadi orang yang baca itu nggak bosan. Kamu nggak boleh kayak bertele-tele, memelas-melas, membelas kasihan, itu nggak boleh. Kamu harus straight to the point. Saya sudah ini, saya sudah ini, saya akan ini, saya akan ini. Tapi dengan bahasa yang enak dibaca. Gitu. Kemudian terlalu banyak quotes. Boleh saja pakai quotes sebagai pengantar atau penutup. Tapi jangan terlalu banyak, nanti di tengah ada quotes lagi, di sana ada kutipan lagi. Jangan ya. Jadi harus menjadikan esai ini sangat useful dan beneficial for the LPDP untuk mengenal kita. So, thank you so much guys. That's all my presentation. Semoga bisa membantu teman-teman di sini. Semoga kita bisa bertemu di belahan dunia lainnya. Dan semangat untuk daftar LPDP Batch 1 2024. Terima kasih. Wah, terima kasih untuk Kak Nur Akida, luar biasa sekali. Ini ada banyak sekali komentar. Keren banget Kak Nur Akida. Nanti dibagikan ya PPT-nya, katanya seperti itu dari teman-teman. Oke, teman-teman boleh minta emoticon tepuk tangannya buat Kak Nur Akida. Oke, terima kasih. Uh, betul kata Kak Nur Akida bahwa teman-teman itu perlu merefleksikan banyak hal untuk bisa menulis esai sendiri. Jadi siapa saya, masalahnya apa yang akan saya lakukan ke depan, dan bagaimana saya nanti setelah selesai studi gitu. Memang betul apa yang disampaikan oleh Kak Nur Akida. Dari selanjutnya teman-teman mungkin bisa minta kerjasamanya teman-teman untuk bisa menjawab jargon dari kami. Untuk sang LPDP sendiri biasanya ada jargon. Oke teman-teman mungkin bisa diaktifkan audionya. Oke, kalau misalnya saya menyebutkan bahwa peserta sharing session Saung LPDP 2024, teman-teman menjawab kami siap menjadi award di LPDP. Oke? Siap semuanya? Siap, Kak. Oke. Ada 335 peserta dari seluruh Indonesia. Oke, harapannya ada kerjasamanya. Oke. Siap. Peserta sharing session Saung LPDP 2024. Kami siap menjadi LPDP. Wah, suaranya kurang. Kayaknya ada belum sampai 334 orang nih. Saya ulangi. Peserta sharing session Saung LPDP 2024. Kami siap menjadi award LPDP. Oke. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Silakan di-mute audionya. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke pemateri yang kedua. Tentu saja ini adalah pemateri yang kece juga, memiliki kapasitas dan kapabilitas yang sama dalam kepenulisan esai. Kak Rizky, selamat malam, mungkin sudah hadir di sini. Halo, Halo, selamat malam Kak Rizky. selamat malam. Apa kabar Kak? Alhamdulillah kabar baik dan sehat. Bagaimana Mbak Yohana kabarnya? Puji Tuhan baik Kak. Oke, Apakah sudah siap untuk membagikan tips dan triknya Kak? ya sudah sangat siap ya. Hari ini saya kebetulan pakai kaos dari LPDP. Itu semoga bisa menyemangati teman-teman semuanya di dalam berjuang untuk meraih beasiswa LPDP di batch pertama 2024. Saya doakan yang sedang berjuang semoga bisa lolos. Amin. Amin, 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 amin. Baik.
Kak, mohon izin, sebelumnya mungkin saya bacakan CV-nya dulu, Kak. Silakan. Oke, Kak Jojo. Oke, baik. Ini adalah CV dari Kak Rizky Oktavianto, Sarjana Pendidikan. Beliau lahir di Bantul 31 Oktober 1999. Kemudian riwayat pendidikannya 2023 sampai sekarang S2 Magister Sains Akuntansi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau ini merupakan alumni dari S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian pengalaman bekerjanya sejak Juli 2022 sampai Juni 2023 beliau merupakan guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Bantul dan ada beberapa pengalaman kerja lainnya dari 2021. Next. Pengalaman berorganisasinya, beliau merupakan staf divisi program dari Lingkar Cendekia di tahun 2021-2022 dan ada beberapa aktivitas organisasi lainnya. Kemudian ada penghargaan dan pendanaan. Wah, banyak nih kayaknya. Luar biasa sekali ya Kak Rizky. Ada penerima beasiswa magister uh, untuk program dari beasiswa LPDP sendiri di tahun 2023 dan merupakan lulusan terbaik program S1 Universitas Negeri Yogyakarta di tahun 2022 dan merupakan mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta di tahun 2021 dan ada beragam penghargaan dan pendanaan lainnya. Next. Wah, banyak sekali nih Kak, ada 20-an. Hebat-hebat. Oke, kemudian ada beberapa hak cipta dan juga publikasi. Publikasi terbaru di tahun 2023 adalah Tinjauan Komprehensif Sociopreneurship dalam konteks pendidikan, suatu analisis bibliometrik. Kemudian ada beragam seminar dan pelatihan yang diikuti. Beliau pernah menjadi pembicara dari kelas riset CAS Universitas Negeri Yogyakarta di tahun 2022. Kemudian ada begitu banyak seminar dan pelatihan yang beliau ikuti. Jadi teman-teman tidak perlu meragukan kapasitas dan kapabilitas dari Kak Rizky sendiri. Luar biasa sekali, banyak menjadi pembicara di berbagai event. Ada juga jadi juri, fasilitator. Oke, next. Oh, oke, sudah selesai. Terima kasih banyak Kak Jojo. Sekarang waktu dan kesempatan kami persilakan ke Kak Rizky 25 menit dari sekarang. Baik, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Mas Mbak yang sedang berjuang untuk meraih